Halo semuanya, selamat beristirahat dan bersantai. Sesuatu yang akan dibicarakan dalam video ini merupakan ikhtiar untuk memperoleh kritik publik, tentunya kritik untuk video ini dan topik yang akan dibahas dalam video ini. Akhir-akhir ini saya sering menonton bagaimana publik melakukan pengawalan terhadap kebijakan pemerintah. Nah, dalam proses ini kita bayangkan bagaimana ketika publik dalam melakukan pengawalannya atau melakukan sosial kontrol itu seperti bagan alir, di mana publik mengetahui dari mana pengawalan dimulai dan output seperti apa yang diharapkan oleh kehendak atau publik. Saudara, menurut saya adalah hal yang paling mendasar dari mana publik memulai, yaitu memulai dari anggaran pemerintah, di mana anggaran pemerintah ini dibuat yang kemudian menjadi sebuah rujukan kinerja dalam periode tertentu. Anggaran itu kan sebuah pernyataan tentang estimasi kinerja, tentang estimasi kinerja dalam periode tertentu. Jadi hal-hal yang ingin dicapai dalam satu periode tertentu kemudian dituangkan dalam ukuran finansial. Saudara, dalam proses penyusunan anggaran itu disebut penganggaran. Dan penganggaran ini memang realitanya tidak semudah membalikan telapak tangan. Ini sangat kompleks sekali karena tidak hanya berbicara faktor ekonomi saja, akan tetapi berbicara faktor sosial politik yang sangat kental. Saya ingin mengajak bagaimana publik memberikan aspek-aspek yang ketat terhadap kebijakan di ranah anggaran publik. Kiranya ada 4 aspek yang harus publik perketat dalam melakukan kontrol terhadap anggaran, yaitu aspek perencanaan, pengendalian, transparansi, dan akuntabilitas publik. Kemudian saya juga ingin mengajak agar publik mengetahui fungsi apa sebetulnya fungsi dari anggaran pemerintah ini. Setidaknya saya mencatat beberapa. Selain anggaran pemerintah ini selain berfungsi pada perencanaan dan pengendalian, akan tetapi berfungsi juga terhadap yaitu berfungsi menjadi alat politik, alat kebijakan fiskal, alat motivasi, alat penilaian kinerja, alat menciptakan ruang publik. Nah, kiranya hal-hal itu yang menjadi fungsi anggaran pemerintah, dan fungsi tersebut menjadi dasar dan dan menciptakan prinsip yang harus melekat terhadap anggaran pemerintah atau maupun pada saat penyusunannya ataupun dalam realisasinya. Prinsip tersebut adalah otorisasi legislatif. Ya, tentunya eksekutif tidak mungkin melakukan belanja apapun, tidak mungkin melakukan pengeluaran apapun terhadap anggaran pemerintah tanpa memperoleh otorisasi legislatif. Ya, otorisasi legislatif ini merupakan langkah awal sebelum pemerintah atau eksekutif melakukan belanja. Ya, yang kedua adalah komprehensif. Jadi anggaran pemerintah harus memuat pendapatan dan pengeluaran. Nah, kemudian prinsip yang selanjutnya adalah keutuhan anggaran, di mana keutuhan anggaran ini, anggaran pemerintah harus tertuang seluruhnya dalam dana umum atau general fund. Dan prinsip yang selanjutnya adalah non-discretionary appropriation, di mana anggaran pemerintah itu harus ekonomis, efektif, dan efisien. Maka ketika anggaran pemerintah itu membengkak dalam menganggarkan sesuatu yang tidak realistis, ini disitulah letak kontrol bagi publik dalam proses pengawalan penyusunan anggaran.
Dan yang selanjutnya adalah periodik. Ya, ini soal kurun waktu. Biasanya anggaran pemerintah ini dibuat secara periodik. Untuk jangka waktu pendeknya itu tahunan dan 5 tahunan untuk jangka waktu menengah. Dan yang selanjutnya yaitu jelas ya, anggaran publik atau anggaran pemerintah itu harus jelas, dimana ketika publik ingin memperoleh dokumen anggaran tersebut, maka ini dibuat sederhana dan jelas untuk bisa dikonsumsi oleh publik. Dan yang selanjutnya akurat, tidak mengawang-awang. Tidak diperkenankan dalam penyusunan anggaran itu mengusulkan konsep yang belum teruji, yang tidak jelas, karena hal ini untuk menghindari underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Artinya jangan sampai pendapatan itu tidak sesuai dengan pengeluaran, jangan sampai pendapatan itu lebih rendah dari pengeluaran. Dan yang terakhir adalah transparansi, di mana badan publik harus betul-betul menjunjung tinggi transparansi. Ya, ini untuk kebutuhan publik, karena anggaran publik diciptakan sesungguhnya itu untuk memfasilitasi dan untuk kepentingan publik. Maka publik di sini berhak untuk memperoleh apapun informasi kecuali informasi yang dikecualikan. Nah, maka dari itu badan publik harus benar-benar berpegang teguh terhadap transparansi publik. Contoh misalkan ada terjadi dalam satu badan publik, anggaran perjalanan dinasnya luar biasa atau fantastis. Ketika publik meminta rincian dari anggaran tersebut, maka badan publik wajib memberikannya. Ketika badan publik menutup-nutupi atau tidak melakukan transparansi, ini sudah tidak melakukan prinsip, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan atau pelaksanaan anggaran pemerintah. Ya, barangkali Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini bisa menjadi salah satu rujukan. Ini tentang keterbukaan informasi publik, di mana publik dapat memperoleh informasi melalui mekanisme yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Ya, sudah lebih dari 5 menit. Terima kasih banyak